Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Bersama, belajar bersama ilmu bersama. Nah, tutorial kali ini kita masih berkaitan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana aplikasi ini kita gunakan untuk simulasi jaringan komputer. Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba menampilkan informasi label interface yang ada pada setiap perangkat. Misalnya, kalau saya buat di sini komputer, kemudian terhubung dengan router, lalu terhubung lagi dengan komputer, dan ini kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, maka di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada informasi port dari masing-masing interface setiap perangkat. Nah, sehingga kita akan kesulitan nih. Kalau misalnya kita mau buat IP address di router, maka IP address itu dia ada di interface mana. Kalau saya klik dua kali seperti ini, di bagian config, itu ada gigabit Ethernet 000, kemudian gigabit Ethernet 001, lalu gigabit Ethernet 002. Nah, kita nggak tahu nih interface mana yang mengarah ke PC 0. Apakah gigabit Ethernet 0 per 0 per 0, atau 0 per 0 per 1, atau 0 per 0 per 2. Kita nggak tahu. Yang arah ke PC 1 kita juga nggak tahu. Sehingga ketika kita setting IP address di gigabit Ethernet ini, yang kita maksud itu ingin menyeting IP address ke arah PC 0, bisa saja salah nanti ke arah PC 1 jadinya. Sebaiknya dalam simulasi ini, kita tampilkan label port dari masing-masing interface-nya. Oke, untuk cara menampilkan label dari port ini, kita cukup klik menu option, kemudian di bagian preference, lalu kita centang always show port labels in logical workspace. Nah, kita cukup centang ini, kemudian kita close. Nah, terlihat di sini ya, sudah ada informasi port dari masing-masing interface-nya. Oke. Nah, jadi gampang ya teman-teman caranya. Selanjutnya, gimana caranya supaya tulisan command line interface yang ada saat kita konfigurasi router itu bisa diperbesar. Jadi kalau kita klik seperti ini, lalu kita pilih menu command line. Nah, ini kan tulisannya agak kecil ya. Nah, kita mau buat besar nih. Maka kita bisa melakukannya dengan klik menu option, kemudian preference, lalu pilih menu font, dan pilih di bagian dialog, itu ada command line interface. Kita ubah saja nih. Jadi misalkan jadi 13. Nah, kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita coba buka lagi. Command line-nya sekarang terlihat lebih besar dari sebelumnya. Jadi teman-teman sesuaikan saja size yang mana yang mau dibuat. Kalau misalkan teman-teman mengarahkan kursor ke arah setiap perangkat, maka itu akan muncul informasi kotak dialog ya. Misalnya seperti ini ya, saya arahkan kursor saya ke PC, maka terlihat informasinya. Seperti semacam kotak dialog seperti itu. Kalau kita arahkan ke router, itu terlihat informasinya juga. Nah, kalau teman-teman ingin membesarkan tulisan yang ada di kotak dialog ini, maka teman-teman cukup pilih option, preference, masih di menu font, lalu di bagian tooltips ini, di general interface. Ini kita buat saja, misalnya 10. Nah, kemudian kita apply, kita lihat lagi perbedaannya. Nah, sekarang tampak informasi kotak dialognya lebih besar dari yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin membesarkan menu-menu yang ada di sini ya, yang ada di atas ini, kemudian di bagian device ini, maka teman-teman klik option di bagian preference, lalu pilih font, dan dipilih di application ini. Size-nya ini bisa kita perbesar misalnya sampai ke 10. Lalu kita apply. Nah, maka menu-menu dan juga
pilihan device-nya itu ikut membesar. Nah, seperti itu. Kalau untuk memperbesar area kerja, maka kita pilih yang ini saja. Nah, ini ya, tanda kaca perbesar ini. Oke, ini yang memperbesar, ini memperkecil. Ini yang reset, kembali ke ukuran semula. Oke, seperti itu. Jadi gampang ya teman-teman. Oke, jadi itu saja untuk tutorial pada hari ini. Jadi tadi untuk menampilkan label portnya, tinggal pilih option, preference, dan centang di bagian always show port labels in logical workspace. Maka label dari setiap interface-nya itu akan muncul. Nah, kemudian untuk memperbesar, itu silakan pilih font. Di menu font ini untuk memperbesar menu-menu dan pilihan perangkat yang ada di Cisco Packet Tracer, teman-teman cukup membesarkan di bagian application ini. Jadi tinggal besarkan ukuran size-nya ini. Nah, kalau misalnya mau memperbesar command line interface pada saat setting router, maka teman-teman silakan memperbesar di bagian command line interface ini. Nanti dia akan terlihat besar nih, seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, kalau misalnya tooltips ini, itu ketika kursor kita arahkan ke perangkat, maka terlihat kotak dialog informasi dari perangkat tersebut. Untuk memperbesarnya bisa di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau merubah font dari command line interface, silakan diklik saja yang ini. Tapi kalau command line interface itu cuma 2 saja ya jenis fontnya. Nah, kalau misalnya di bagian tooltips, itu teman-teman ada 4 pilihan. Silakan disesuaikan saja dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian di bagian bawah, di bagian colors ini, teman-teman bisa pilih nih warna-warnanya. Misalnya untuk router iOS text itu warnanya apa? Teksnya ya. Misalnya saya ganti warnanya merah. Kita apply. Maka nanti di sini, coba saya close. Nah, di sini jadinya warnanya merah. Nah, seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih kita biarkan saja default ya untuk yang warna-warna ini. Nah, kalau misalnya router iOS background ini, itu teman-teman merubah background dari command line interface-nya. Misalnya jadi warna hijau. Kita apply. Maka kita lihat lagi. Maka background command line interface-nya itu jadinya warna hijau. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita coba lagi ya. Bagian option, preference. Nah, kalau misalnya PC console text, kita ganti ya menjadi misalnya teksnya menjadi hijau. Dan PC console background-nya kita ganti menjadi misalnya biru. Nah, maka ini di command prompt dari PC-nya itu akan berubah teksnya menjadi hijau dan background-nya menjadi biru. Coba ya. Cek di bagian desktop, di command prompt, nah seperti ini. Oke. Makin nggak jelas tapi ya, ininya ya, teksnya terlihat. Oke. Kemudian yang terakhir itu kita klik preference lagi. Di font yang tooltips text, ini jika kursor kita arahkan ke perangkat ya. Misalnya kita ganti menjadi teksnya menjadi biru dan backgroundnya menjadi hitam. Kita apply. Nah, kita cukup arahkan saja ya. Arahkan saja kursor ke salah satu perangkat dan kita lihat tooltipsnya. Nah, jadinya backgroundnya hitam dan teksnya biru. Nah, tapi saran saya itu kita biarkan saja defaultnya ya. Karena defaultnya untuk yang bagian warna-warna tadi itu sudah sesuai untuk pekerjaan kita. Jadi lebih mudah, lebih enak untuk dilihat. Jadi kita di sini kita reset saja preference. Kemudian di bagian font ini kita reset. Oke, jadinya kembali ke semula lagi. Oke, jadi itu saja ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.